Para penonton yang terhormat, sekarang kalian berada pada fase deg-degan, dimana mau ngelamar kerja bingung kerja apaan, di rumah terus juga mau sampai kapan. Apalah daya guys, mending kita dengarkan Pak Menteri BUMN yang mengatakan, Pak, pesan-pesan buat para pelamar BUMN. Tetap optimis, terus tingkatkan kemampuan. Yang namanya problem jangan dihindari, dan saya yakin dengan ridho Allah harus ikhlas. Yang terbaik masuk, yang belum sempat masuk kita beri kesempatan lagi. Apakah magang, apakah nanti di akhir tahun ada rekrutmen lagi. Ayo tetap semangat. berbicara tentang lowongan pekerjaan di tahun 2022, tahun ini merupakan tahun dimulainya kesempatan baru untuk fresh graduate dan para veteran pejuang loker di tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN membuka kesempatan kerja di banyak perusahaan, salah satunya dengan program FHCI BUMN. Forum Human Capital Indonesia atau FHCI adalah wadah bagi para pengelola dan praktisi manajemen human capital di lingkungan BUMN untuk saling berinteraksi, melakukan pembelajaran, dan sinergi bagi para anggotanya untuk kemajuan pengelolaan human capital di Indonesia. Ngomong-ngomong soal FHCI, pertama-tama Bromin Almetaclips akan mengucapkan selamat buat kalian yang sudah melaksanakan tes TKD dan core value di bulan Juni lalu, tepatnya pada tanggal 19 sampai 24. Yang artinya kalian sudah melewati 2 tahap dari rangkaian seleksi BUMN, yaitu tahap registrasi online dan seleksi administrasi. Sekarang Bromin mau tanya, adakah di sini yang sedang menunggu hasil tes TKD dan core value BUMN? Nah, cocok banget nih, di video kali ini akan dibahas santuy mengenai persiapan untuk menghadapi rangkaian tes FHCI BUMN. Lebih tepatnya pada tahapan TKB, wawancara, dan MCU atau Medical Check-up. Pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya mengenai tahapan tes tersebut, bukan? Mulai dari bagaimana bentuk soalnya, berapa lama waktunya, dan apa yang perlu dipelajari untuk menghadapi soal-soal tersebut. Daripada banyak bertanya yang tak ada solusinya, mending kita fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi apa saja kemungkinan-kemungkinan yang bakal keluar pada saat tes TKB. Karena kata Kak Vina Mulyana pada saat pembekalan peserta rekrutmen FHCI, beliau menyampaikan satu motivasi seperti ini. Menemukan satu kata-kata bijak dari seorang filsuf Roma. Katanya adalah yang namanya keberuntungan itu merupakan manifestasi dari kesempatan bertemu kesiapan. Nah teman-teman, sekarang kesempatan sudah ada lewat rekrutmen bersama FHCI BUMN. Tinggal teman-teman meningkatkan kesiapannya aja. Nah, kesiapannya apa? Tenang guys, kali ini Almetaclips sudah merangkum apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi tes BUMN berikutnya. Jika diistilahkan dalam perlombaan, namanya nyolong start. Hal ini dimaksudkan untuk membekali kalian dalam menambah wawasan terkait tes yang akan dilaksanakan pada tahap selanjutnya. Bromin Almetaclips akan membagikan 3M untuk persiapan kalian semua. Apakah 3M ini dalam bentuk duit? Oh, jelas tidak. Mana mungkin 3M, 2000 aja Bromin gak pegang sama sekali. Lanjut guys. Jadi 3M ini dalam bentuk singkatan ya guys. Jangan harap dapat duit 3M kalau kalian masih hobi malas-malasan. Jadi M yang pertama, mengenali. Kemudian yang kedua, mencari tahu. Dan M yang ketiga, membaca. Kita bahas mulai dari yang pertama dulu ya guys. Jadi makna dari M yang pertama adalah mengenali. Artinya apa? Kalian harus mengenali perusahaan yang kalian lamar. Pasti ada pertanyaan di benak kalian. Terus cara mengenalinya gimana? Jadi berdasarkan research yang udah Bromin lakukan, ada salah satu perusahaan BUMN yang pernah membagi tips di Instastory-nya, yaitu Perum Bulog. Buat kalian yang sedang nonton, adakah yang kemarin daftar Perum Bulog? Yuk simak videonya. Oh ya guys, ini hanya salah satu contoh saja ya buat gambaran kalian semua. Kebetulan dari Perum Bulog membuka Q&A lewat Instastory di akun Instagramnya. Dan Bromin ambil sebagai salah satu referensi kalian yang juga mendaftar di perusahaan-perusahaan manapun selain Perum Bulog. Dari Q&A yang dibuka, ada yang menanyakan tentang kisi-kisi TKB. Berikut pertanyaannya. Pertanyaan tersebut direspon oleh salah satu admin Perum Bulog dan dia mengarahkan si penanya untuk mengunjungi website resmi bulog.co.id.
Dari arahan yang didapat, kita dianjurkan untuk mengenali perusahaan yang kita lamar. Jadi M yang pertama lunas ya guys. Sekarang lanjut ke M yang kedua, yaitu mencari tahu. Maksud dari M yang kedua ini bukan mencari tahu di pasar atau ibu-ibu penjual sayur ya guys, akan tetapi mencari tahu tentang perusahaan dan divisi yang kalian lamar. Kalian dianjurkan untuk menggali informasi sebanyak mungkin yang terdapat pada website resmi tersebut. Lagi-lagi Bromin kasih contoh untuk website dari Perum Bulog ya guys. Pada website resmi, biasanya ketika kalian sudah masuk, kalian akan menemukan bagian tentang kami. Nah, kalian klik aja di situ guys. Di situ banyak informasi yang bisa menjadi referensi untuk menghadapi tes TKB nantinya. Seperti pada halaman berikut ini guys. Ketika kalian sudah mengklik tentang kami, maka akan muncul beberapa saran informasi mengenai profil perusahaan, manajemen, anak perusahaan, wilayah kerja, dan struktur organisasi. Oh iya guys, di M yang kedua ini kalian tidak hanya dianjurkan untuk sekedar membuka website resmi perusahaan aja ya guys, tetapi kalian juga dianjurkan untuk mencari tahu divisi apa yang kalian lamar di perusahaan tersebut. Seperti job desk, kemudian background pendidikan sebagai syarat kualifikasi dari masing-masing perusahaan, dan ilmu-ilmu atau kemampuan yang dibutuhkan harus seperti apa. Cara ini bisa kalian lakukan dengan bertanya kepada teman atau saudara kalian yang sudah pernah bekerja di perusahaan tersebut. Jika tidak ada kenalan, kalian bisa cari di website, blog, atau YouTube terkait hal ini. Pasti zaman sekarang sudah banyak yang share terkait hal tersebut. Paling tidak kalian sudah ada gambaran terkait job desk, background pendidikan yang diinginkan, dan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan dari divisi yang kalian lamar. Kita lanjut ke M yang ketiga ya guys, yaitu membaca. Kenapa Bromin menganjurkan kalian untuk membaca? Karena Bromin pernah baca mengenai fakta dari UNESCO, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Pakai bahasa Inggris guys, biar keren. Kalau artinya mah, organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNESCO menyebutkan bahwa negara Indonesia masuk di urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Jangan hanya senang baca chat dari doi aja ya guys, tapi juga mulai menyenangi membaca berita-berita terkini yang bermanfaat dan membaca pengetahuan umum lainnya. Pada M yang ketiga ini, kalian dianjurkan tidak hanya membaca tetapi juga memahami seluruh informasi yang berada pada website resmi perusahaan yang kalian lamar, supaya mendapat banyak informasi dan bisa menjawab soal-soal yang diberikan pada saat pelaksanaan TKB atau menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat wawancara nantinya. Oke guys, berikut 3 tips untuk persiapan tes BUMN pada tahap TKB. Terima kasih untuk kalian yang menyimak video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat dan Bromin doakan semoga kalian lulus tes TKD dan core value, kemudian lanjut ke tahap TKB, wawancara, dan MCU. Jika memang ingin mendapatkan informasi terbaru dari channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mengetahui penjelasan tentang wawancara dan MCU di video selanjutnya. Sampai bertemu di tahap-tahap berikutnya guys, stay tune.